apa sih di ini? Asik, seru. Karena yang muda kan generasi penerus. Asik. Itulah Mayati di lorong kos. Yang lain boleh cerita dong. Cerita film ini tentang apa mungkin? Mau apa? Mayati seru. Mau aja deh, Mak. Mau ada yang ceritanya. Tolong ya diceritakan. Sebuah rumah kos yang tadinya kita berharap banyak penghuninya, tapi karena di dalamnya banyak setan. Jadi kita seperti menjebak mereka padahal nggak bersalah. Padahal maksudnya cari cuan aja ya. Cari cuan doang. Ya udah, jadilah ini di lorong kos. Setannya di mana-mana kayak di dalam tubuh jari ini. Pocong ya. Segala jenis satu ada. Kalau Gibran gimana perannya di lorong kos? Sebagai apa? Ya, kita sama nih yang muda-muda sebenarnya adalah penghuni kos terakhir karena apa? Karena lagi libur lebaran. Jadi memang ceritanya di kos itu agak sepi karena memang pada banyak yang belum balik dari lebaran. Setelah lebaran ternyata ada kasus di kos tersebut yang membuat para penghuni kos ini udah gak nyaman dan pada pengen pergi. Nah, kalau mau tahu gimana nya, nonton aja. Lorong kos tanggal 26 Juni. Gila, Amel. Karakter kalian gimana? Kalau saya sebagai anak gym di lorong kos itu sebagai Ayu, sebagai Ayu itu anak gym yang kayak aduh capek banget deh gue sama hidup ini gitu. Gue mau tenang, kenapa gue jadi nggak tenang gitu? Kenapa mati? Gue jadi penasaran. Ganggu setan. Jangan dong, jawabannya di lorong kos. Silakan nama siap. Pocong. Aku Lili berperan sebagai Tika. Sebenarnya Tika ini lumayan karakter yang amat sangat terjebak di situasi yang tidak diinginkan. Niatnya mau menghemat tapi malah jadi stres. Nah, Adit. Enggak kok enggak. Aku di sini jadi Ira, asli saya kos yang paling muda, paling lucu, paling polos, paling baik, paling sayang sama semuanya. Sayang banget. Sayang banget. Terutama sama juga. Nah ini Pak Jordan nih Pak Polisi dia. Pak Polisi. Dia bukan Ini penghuni. intel. Peran saya adalah berusaha ya untuk bisa mengungkap kasus ini. Tapi sulit banget ya, tapi akhirnya terpecahkan juga. Ya, oke. Tonton aja Pak. Ya. Om Ram. Halo, saya Luki Moniaga berperan sebagai Om Ram. Di samping ada Gibran dan Mayati dan teman-teman. Untuk lanjutnya nonton deh. Lorong kos. Kelihatan lah siapa yang ngebunuh ya. Oh iya, satu lagi gue lupa. Kebanyakan pocong sih. hai aku Aina Nisa. Di sini aku berperan sebagai Tania. Tania itu juga salah satu penghuni yang paling muda dan paling lama. Dan sebenarnya dekat banget sama semuanya. Aku kan pemantau. Karena kita Dekatnya agak beda sih, Beb. Kita sahabat lama. Iya, tapi karena aku sama dia satu kampus juga, jadi kita deket banget gitu. Dan sebenarnya Tania inilah nggak mau banyak spoiler, tapi karena Tania inilah jadi ada kejadian-kejadian mulanya gara-gara Tania. Karena tadinya karena kita semua. Kejadiannya harus dipecahkan sama saya. Bukan dong, sama lorong kos harus wajib nonton lorong kos. Iya, betul. Tanggal 26 Juni 2025 di Lorong kos. Tanggal 26 Juni, jangan lupa. Betul. Kosan mana sih? aduh semua ada Karena emang lokasinya serem ya. Pertama lokasi serem, hotel kita juga serem. Memang director kita meminta kita untuk merasakan ambience-nya selama kita proses syuting. Kita nggak dikasih enak istilahnya supaya kita merasakan horornya itu tiap hari. Aku setiap hari. Gimana Mas? Setiap jam. pengalaman bisnisnya. Oke, salah satunya itu karena memang kayak kata Kak Gibran tadi, hotel tempat kita stay itu kan udah hotel lama dan rumah banget ya, creepy banget. Itu kalau di aku pribadi pernah ada momen aku tahu di kamar samping aku juga ada orang, tapi selalu ada yang ngetok-ngetok dan geret-geret barang sampai 2 jam lebih, tapi kita sudah itu diangkat
Satu-satu mungkin Adira juga pernah diketokin ya? Iya, aku diketok jam 2 dan itu posisinya aku nanya sama asistenku, dia juga dengar katanya walaupun samar-samar, terus dia buka dan dia fokus, dan besoknya aku tanya ke orang-orang dan mereka pun katakan di jam yang tipis-tipis bedanya sama aku diketok juga. Kalau aku lebih ke kayak apa ya, ada sebenarnya aku udah mandi ya, soalnya kan aku harus mandi ya selesai syutingnya. Terus abis itu Kamil nggak pernah mandi. Enggak lah, aku mandi selalu mah. Abis itu kayak aku, ini kenapa ya? Aku udah selesai mandi, terus tiba-tiba kayak aku udah mau tidur, kenapa ada suara air? Oh mungkin dia tidurnya lelap kali ya. Tapi bukan di kamarnya Anda udah kayak prinsip ya? Iya, tapi tetap aja. Ada orang di belakang lagi sholat ya? Apalagi? Iya betul, ada orang di kamar kita, kamar saya, dia tuh di kamar saya lagi belajar ya, ini kamarnya serem banget ya, apalagi kamar mandinya ya. Iya, itu kayak ada perempuan masuk ke kamar mandi kan? Padahal kita nggak ngajak perempuan, itu dia nggak ada perempuan datang. Akhirnya kita dari siapa? Coba kita buka. Apa dan gak ada siapa-siapa dan airnya di apa sih? Di baknya itu kayak goyang-goyang gitu itu bener. Bak. Akhirnya karena kita tunggu itu. Dan aku cuma kayak lihat-lihatan aja gitu. Oke, baik, kita tidur lagi aja. Oh, jadi ini Saya yang nakut-nakutin hantunya malah. untuk teman-teman indigo khususnya dan teman-teman yang intuisinya tebal pasti bisa melihat itu salah satu adegan Om Bram sedang mengobati untuk mengusir makhluk halus di kos-kosan. Di situ salah satunya makhluk halus itu Ya pokoknya di adegan itu lah ya. Terus ada apa tuh? selanjutnya nonton deh. Sayang kebanyakan ya. Iya. Enggak anak muda sih, semua kalangan bisa nonton sebetulnya. Karena dia juga cerita Ya. Nah ini kan film masuk horor ya. Terus tadi cepet masuk untuk uji nyali lah kayak gitu-gitu. Di antara kalian yang paling takut siapa? Ya? Oh, ayo, iya. Nih, Bang. Kok enggak? Saya yang paling pemberani. Aku dan Jordan sih, aku takut tapi Jordan lebih takut lagi. Karena aku sebenarnya udah pernah nih kayak ke rumah hantu ya. Itu aku dari pakai sendal, sorry kita bertiga. Itu aku udah pakai sendal nih, biar nyaman gitu kan. Sendalnya bener-bener kalau nggak pakai sendal. Ini tangannya Zilo nih, kena tuh. Nggak tahu deh tuh. Gak tau, aku nggak sadar ya tadi karena tadi kan lawan posisinya Gibran, Aina, aku mungkin Bapak. Terus kesini tiba-tiba ada adegan yang menyeramkan itu, paling takut itu. Itu kita pada lari, aku megang baju ini lepas. Aku ikutin dia. Udah ketinggalan. Tapi film ini rumah Serem banget, serem banget. Rumah hantu bukan rumah, ini rumah hantu. Lorong kok. Rumah hantu. Tapi kalau kejadian seperti ini bisa ke bawah nggak? Mau tidur karena nanti kepikiran. Aman aja. Aman kalau nyampe ketiduran, nyampe bawah tidur singgah lah ya. Bawahnya pegel kali karena jatuh tadi. Sakit. Karena ditinggal. Iya, jatuh banget. Enggak sih, enggak terlalu takut aja. Kalau tapi mungkin sebenarnya ada ngikutin kita juga. Ya. Oke, satu-satu dong kalian pesan besar apa yang disampaikan untuk penonton di film ini? Dari sini ke sini. Ya, boleh silakan. Pesannya adalah jangan lupa nonton tanggal 26. Kenapa? Karena relate banget sama kalian. Apalagi kita tahu 60% anak muda di Indonesia, di Jakarta tentunya pasti ngekos. Jadi relate banget, pasti akan ngerasain ketakutan yang sama.
Itu dia. Kalau kalian datang ke sesuatu tempat, baiknya mengucapkan permisi ataupun apapun itu untuk kebaikan, dan juga nonton Lorong Kos. Aku ketakutan itu dari diri sendiri. Lagi ini tidak berbuat sesuatu yang jahat, tidak menakut karena ciptaan Tuhan juga setan, tapi kalau dia tidak menurut kita juga Cek dulu background kosan yang mau kalian sewa. Kan saya tuh menentukan masa depan kalian tuh pada kos. Kalau kosan murah bagaimana? Ya kalau kepepetnya udah lah dulu ya. Oke, kalau dari aku sebenarnya teman-teman menurut aku ini pas banget sih, hiburan yang pas banget untuk ditonton sama semua kalangan. Kenapa? Satu kan saya katakan dulu ini relatable banyak banget orang yang ada di Jabodetabek tentunya, itu satu. Yang kedua sebenarnya dari masing-masing karakter kita kan punya pesan yang relate banget juga ke banyak orang, itu banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Kalau dari saya, pokoknya dimanapun kalian berada itu semuanya. Jangan pernah nilai orang cuma dari luarnya doang. Baik dulu, baik yang kelihatan berbentuk. Mana? Ramel. Udah habis nih kayaknya nih. Silakan. Oke, kalau menurut Amel itu apa namanya, kalau misalnya kayak kita ngekos atau segala macam, mau itu kosan itu apartemen, pasti ada penunggunya, kita harus permisi, dan pasti kita nggak tahu ya kenapa kamar itu kosong, pasti ada something wrong gitu di situnya gitu, sesuatu yang ya gitu deh. Pokoknya ini tuh filmnya seru banget soalnya kayak memang ibu kosnya nggak boleh ya gini. Oke. Banyak yang gini. Ya gini-gininya nonton di Lorong Kos tanggal 26 Juni. Oke. Promo. Ya, 1, 2, 3. Jangan lupa untuk nonton tanggal berapa? Di bioskop kesayangan Anda. Foto dong, foto.